Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Prilia dari kelas BC 211 dengan NIM 21040751005. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang hakikat IPS sebagai program pendidikan. Pengertian IPS. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD atau MI atau SDLB sampai SMA atau MA atau SMK. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Hakikat dari IPS, terutama jika disorot dari anak didik, adalah sebagai pengetahuan yang akan membina para generasi muda belajar ke arah positif, yakni mengadakan perubahan-perubahan sesuai kondisi yang diinginkan oleh dunia modern atau sesuai daya kreasi pembangunan serta prinsip-prinsip dasar dan sistem nilai yang dianut masyarakat serta membina kehidupan masa depan masyarakat secara lebih cemerlang dan lebih baik untuk kelak diwariskan kepada turunannya secara lebih baik. IPS sebagai pendidikan. Ruang lingkupnya sama, yakni berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat dan dilengkapi dengan nilai-nilai yang menjadi karakteristik program pendidikannya. Nah, untuk itu IPS sebagai program pendidikan tidak hanya terkait dengan nilai, tapi wajib mengembangkan nilai tersebut. Nilai-nilai yang wajib dikembangkan oleh IPS sebagai program pendidikan meliputi nilai edukatif, nilai praktis, nilai teoritis, nilai filsafat, dan nilai ketuhanan. Dengan membina dan mengembangkan nilai-nilai tadi, kita sangat mengharapkan terciptanya SDM Indonesia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kepedulian, kesadaran, dan tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan ilmu pengetahuan sosial yaitu untuk memberikan pengetahuan yang merupakan kemampuan untuk mengingat kembali atau mengenal kembali atau mengenal ide-ide atau penemuan yang telah dialami dalam bentuk yang sama atau dialami sebelumnya. Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial adalah membantu manusia atau generasi muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang informatif dan rasional sebagai warga negara yang baik dari budaya yang berbeda-beda serta dalam konteks masyarakat yang demokratis dalam dunia yang saling membutuhkan. Jadi, secara singkat dapat dikemukakan bahwa fungsi IPS sebagai pendidikan yaitu membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna, keterampilan sosial dan intelektual dalam membina perhatian serta kepedulian sosial sebagai SDM Indonesia yang bertanggung jawab merealisasikan tujuan nasional. Menurut BSNP, IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Ketiga, sistem sosial dan budaya. Keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Paradigma pendidikan IPS.
Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi pemikiran studi sosial di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis yang antara lain dipublikasikan oleh National Council for the Social Studies atau NCSS. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP IKIP Bandung. Dalam kurikulum SD 8 tahun, PPSP digunakan istilah pendidikan kewargaan negara atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, dan civis yang diartikan sebagai pengetahuan kewargaan negara. Fakta, konsep, dan generalisasi. Fakta adalah keadaan tertentu tentang kejadian atau sesuatu yang nyata yang menjadi data atau sasaran observasi, seperti orang, tempat, arti kejadian, atau keadaan yang spesifik. Contoh fakta. Pertama, tari Patdupa adalah tari tradisional masyarakat Bone, Sulawesi Selatan untuk menyambut tamu kehormatan dalam upacara tertentu. Kedua, Malaysia telah menjadi penghasil minyak sawit terbesar dunia pada tahun 2005. Bone, Sulawesi Selatan atau Malaysia dalam pernyataan tersebut adalah menunjukkan satu tempat secara spesifik yang merupakan karakteristik dari fakta. Jadi, jika keadaan yang diterangkan itu terdapat beberapa tempat, maka hal itu menunjukkan bahwa kalimat itu tidak lagi menjelaskan fakta. Misalnya, jika dinyatakan terdapat banyak jenis tarian yang digunakan untuk menyambut tamu dalam upacara tertentu. Karakteristik yang lain ialah bahwa kebenaran fakta itu dapat dibuktikan melalui pengamatan dan dapat diuji oleh orang banyak. Konsep adalah pernyataan dalam bentuk kata atau frasa yang abstrak yang mengkategorikan sekelompok benda atau ide atau konsep kejadian. Contoh konsep tentang rumah. Rumah adalah bangunan fisik yang dibuat sebagai tempat berlindung atau tempat tinggal sebuah keluarga. Konsep tentang pulau. Pulau adalah daratan yang dikelilingi oleh perairan atau laut. Salah satu ciri dari satu konsep ialah mempunyai karakteristik yang menjadi definisi sebagai hasil abstraksi dari sekumpulan fakta dalam satu atau beberapa cirinya. Pengetahuan yang dirangkai dari konsep-konsep disebut pengetahuan konseptual. Contoh pengetahuan konseptual. Yang pertama, pengetahuan tentang perubahan masyarakat. Kedua, pengetahuan tentang produksi dan distribusi. Ketiga, pengetahuan tentang lembaga politik, nasionalisme, dan sebagainya. Jadi, pengetahuan konsep adalah hasil dari proses berpikir. Generalisasi adalah pernyataan yang memuat rangkaian hubungan antara dua konsep atau lebih. Generalisasi amat bervariasi dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Contoh generalisasi yang pertama, produktivitas sesuai jenis tanaman dipengaruhi oleh ketinggian satu daerah dari permukaan air laut. Contoh kedua, kebudayaan yang berkembang di masyarakat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Contoh yang pertama, generalisasi tersebut dirangkai dari konsep tentang produktivitas dan konsep tentang jenis tanaman dan konsep tentang ketinggian suhu di suatu daerah. Dari contoh kedua,
dapat diidentifikasi bahwa generalisasi tersebut terdiri dari konsep tentang kebudayaan dan konsep tentang masyarakat. Ciri yang mudah dapat dipahami dari generalisasi ialah bahwa generalisasi itu mengandung dua konsep atau lebih dan biasanya menyangkut hubungan konsep-konsep yang dimuat. Ciri lain adalah bahwa kesimpulan generalisasi itu berlaku untuk keseluruhan kelompok atau peristiwa dimanapun. Generalisasi yang sudah teruji secara empirik dapat menjadi dalil, hukum, atau teori. Jadi, pengetahuan generalisasi adalah hasil dari proses menganalisis. Baik, itulah tadi materi tentang hakikat IPS sebagai program pendidikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.